Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan disyarah oleh Dr. Sa'id bin Nasr bin Abdul Aziz Al-Sisri. Dan saya sebenarnya berusaha menyimak ulang kajian yang disampaikan oleh guru kami, hanya saja rekamannya tidak bisa diputar. Jadi ada file yang tidak support, jadi saya tidak bisa banyak menyimak. Tapi saya bantu dengan menyimak dari pelajaran lain di kitab lain, yaitu Al-Waraqat, dan akan saya lengkapi juga dari kajian lain, Usul min Ilmil Usul. Jadi ini sebenarnya bagian dari pendalaman usul fikih. Kita sedang mendalami usul fikih, karena segala sesuatu yang kita pelajari itu kita lebih pandai, lebih menguasai. Nah, ini bagian dari penguasaan pendalaman. Sama prinsipnya begitu. Apa aja yang sering kita buka, sering kita baca, sering kita buka, apalagi kalau kita hafal, itu lebih terkuasai. Nah, kalau kita sering ajarkan juga begitu. Jadi saya mengajarkan di sini atau merekam segala macam, upload segala macam di sini adalah bagian untuk menguasai bidang-bidang ilmu ini, dikuasai, didahulukan. Dan saya terasa juga semua ilmu yang saya ajarkan di sini, dan banyak kitab yang saya buka, ada 24 kitab di sini di kampung saya ini, itu lebih kokoh di saya tuh. Di pelajaran tuh. Jadi kalau ustadz atau ulama atau kiai atau santri itu mengajarkan ilmu, semakin diajarkan itu semakin kokoh ilmunya. Itu satu. Yang kedua, sisipan yang kedua, saya sendiri kemarin habis membaca-baca juga beberapa matan kitab Nahwu dan Shorob. Ini Nahwu sebenarnya, kitab matan Nahwu dan Shorob. Dan dari kecil memang saya udah beberapa kali orang, ini pelajaran yang saya senang pelajari dan bahkan banyak yang dihafalkan dulu. Hanya saja hafalannya relatif hilang. Jadi seiring dengan berjalan waktu, ada kesibukan itu hafalannya hilang. Hanya yang tersisa itu matan Jurmiyah. Yang lainnya saya sedang baca-baca, ditambah segala macam melengkapi. Semakin banyak buku yang kita baca itu, memang kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan istilah, tapi membuat ada wawasan itu begitu. Dan kita tahu perselisihan pendapat ulama itu. Mari kita kasih contoh ya. Tentang isim nakirah itu, yang biasa kita sering dengar itu adalah ciri nakirah itu kalau kemasukan al. Misalkan rojulun itu ar-rojulu. Nah, itu ciri nakirah. Ternyata tapi ya gitu kan. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'aththirah. Katanya itu ada di dalam matan Ajrumiyah ya. Nadmul Imriti. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'aththirah. Jadi kalau kamu ingin tahu cirinya isim nakirah, katanya itu adalah isim yang menerima al. Jadi kalau ada sesuatu itu tadinya nggak ada alnya, taruh masukin dengan al, itu ternyata isim nakirah. Tapi ternyata di dalam matan lain itu adalah kalau Anda ingin tahu isim nakirah, kalau bisa dimasuki ruba. Jadi rajulun jadi ruba rajulin. Nah, itu nakirah. Itu ada di dalam, ini kan itu istilah lain, itu tambahan. Jadi kalau pendekatannya nih, kalau ada banyak yang nyebut kalau masuki dengan al, ini dimasuki dengan rubah, itu istilah lain ulama lain. Iya benar semuanya, bukan berarti ini salah enggak, ini benar semuanya, ini tambah.
Nah itu, ini ngasih ini aja. Jadi kalau kita banyak baca buku, baca banyak kitab, ada perbedaan pandangan itu ulama itu bukan berarti ini salah enggak, itu bener ini bener. Karena beberapa ciri boleh artinya gitu. Nah itu wawasan. Dan tidak gampang menyalahkan. Seperti misalkan di dalam Matan Al-Jurumiyah menyebut fi'il madi itu adalah maftuhul akhiri abadan. Maksudnya mabniun al-fathi dalam bahasa lain. Tapi sebagian ulama menyebut bahwa enggak juga, kenyataannya kalau dia kena domir adalah dia tetap adalah mabniun ala sukun, misalkan domir mutaharik atau mabniun ala dhammi. Tapi ulama lain tetap enggak, ini adalah mabniun ala fathi walaupun tidak terbaca. Karena itu ditakdirkan. Ini ulama itu begitu alasannya. Kalau mau ngeyel deh sekalian. Walaupun kelihatannya sekarang nih dorobtum. Itu mabniun ala apa? Mabniun ala fathi, hanya gak kelihatan. Kelihatannya kan kebacanya sukun. Begitu. Ini ulama kalau mau ngotot di atas pendapat itu. Kita harus tahu ya. Kalau mau ngotot. Ya kan? Al-bina al-fathi, mabniun al-fathi. Alasannya itu adalah walaupun misalkan nih, misal ya darabtum atau fahimtu, itu tetap dianggap mabniun al-fathi padahal ada kasrohnya katanya itu tuh karena ditakdir, alasannya daful karohah gitu. atau misalkan nih darabu atau dahabu itu tetap mabniun al-fathi tapi terlihatnya itu dengan domah karena ditakdir karena munasibah. Ya sebenarnya itu ngemeng-ngemeng bahasa ya. Jadi itu kalau ulama kalau mau ngotot dengan alasannya. Tapi kan kita kalau jujur-jujuran, kita pakai pendekatan yang lebih kelihatan dengan mata kita sendiri, ya udah itu mabniun al fathi kalau begini, kalau gitu mabniun ala sukun, menurut saya kalau gitu mabniun ala dhamma. Oke. Tapi intinya kalau begitu ulama mau ngotot-ngototan dengan pendekatan, ya kita juga bisa tersenyum sendiri sebenarnya, mereka ada alasannya mengungkapnya. Walaupun kadang-kadang kayak ngeyel gitu. Kalau mau ngeyel sekalian. Gitu, dianggap kalau ngeyel dibenerin, tapi ya kita sebenarnya nggak boleh ngeyel. Nah dengan gitu kita bisa mendudukan pendapat ulama yang kalau kita mau milih gak masalah. Kalau mau itu nggak masalah di atas pendapat itu, tapi kita namanya didudukan. Sama sekarang kayak gini saya nih. Kemarin kita ngebahas tentang hukum membangun kuburan. Kalau dengan berdasarkan itu hukum membangun kuburan adalah dengan kaidah-kaidahnya itu dengan nas adalah haram. Ternyata ada ulama mengatakan makruh. Benar yang dibaca sama ini itu benar. Tapi kan saya bilang itu makruh di mana haram, karena itu terjadi di ulama itu terdahulu kadang karohah itu makruh. Jadi kalau mau ngeyel gak masalah, tapi kita ngeyel di atas ilmu. Gitu kan. Jadi ngeyel gak masalah, tapi itu di atas ilmu. Jadi makruhnya di atas karohah. Jadi mereka kalau ditanya misalkan kok begini kan haram? Iya, saya makruh di atas karohah. Oke, makruh di atas maksudnya haram. Kita sendiri kalau mau membela ulama mengatakan makruh, kita bukan menyalahin. Iya itu maksudnya haram. Walaupun mengatakan makruh. Gitu, terserah. Nah, kita kan tetap memberikan haram. Tapi kalau kita membela ulama, maksudnya itu haram walaupun kata makruh. Makruh itu gimana haram? Gitu. Ngeyel gitu. Itu kan secara nasnya nyambung gitu. Tapi memang ulama terdahulu ada begitu. Saya membenci maksudnya haram. Gitu. Nah, kita harus tahu istilah ulama karena ulama itu begitu. Ya kita menghargai mereka ya, tetap bukan berarti menyalahin, enggak, tapi kita menghargai mereka. Yang mereka maksud adalah haram walaupun dengan kalimat makruh, karena makruh itu ada makruh haram. Gitu. Kita harus bisa mengerti mendudukan ucapan ulama. Bukan nyalahin, enggak. Kalau bisa nyalahin enggak, itu mereka begitu kalimatnya. Seperti kalau misalnya kalian seperti fi'il madi aja, menurut Ibnu Ajurumi mabniun alal fathi, terus dorobu apa? Itu patah, itu yang
terlihatnya aja tuh domah, tapi itu fathah karena ditakdir, alasannya lil munasibah. Gitu kan. Susah kalau orang ulama kan. Baik. Itu pendekatannya. Tapi ya kalau saya sih ya kadang kalau mau gitu boleh kadang-kadang. Tapi kadang kita boleh dengan pendekatan ini kita yang tampak aja itu tapi mabniun ala dhamma. Nah, itu tapi kalau kita banyak baca kita akan banyak pandangan. Itu maksud pelajarannya adalah kita harus banyak baca. Jangan cuma satu buku sudah merasa udah paling benar gitu loh. Akhirnya tidak tahu pandangan lain. Ini saya tuh ngajarin gitu. Sama Anda punya ustadz itu, jangan satu ustadz udah merasa udah paling hebat. Pesantren satu tempat, guru satu tempat udah paling benar. Dari mana Anda bisa begitu? Bandingkan para ustadz itu. Baca buku bandingkan. Bahkan kalau per madhab aja bandingkan. Jangan merasa udah saya udah madhab ini paling benar. Dari mana kamu bisa tahu itu paling benar sebelum kamu bisa bandingkan? Gitu dong. Jadi madhab aja jangan satu, pelajari berbagai madhab supaya kita bisa membandingkan. Ulama aja nggak ada patokan itu pasti benar, enggak. Kalau siapa pasti benar. Dalam sebagian masalah kadang mazhab tertentu ada yang lain, mazhab lain lebih kuat secara pendalil. Nah gini ilmiah gitu loh. Pelajaran ini sikap ilmiah. Jangan apa ya kalau dalam bahasa Sundanya itu istilahnya itu kurung batoken. Jadi merasa kuat luas padahal dilingkupi oleh batok kelapa itu kan kecil dunianya. Luaskan wawasannya. Baca kitab lebih banyak lagi, tapi kitab yang muktabar gitu. Kalau ada perselisihan ulama itu ulama yang berselisihnya itu ulama yang punya ilmu gitu, baru itu akan kelihatan. Nah itu zaman dulu ulama ahlul hadis itu dia berguru sampai 1000 orang lebih gurunya. Imam Abu Zur'ah Raji sampai 3000 lebih. Jangan membatasi guru. Oh cuma gitu ya gimana. Kebetulan saya begitu dari dulu, jalannya nggak satu, itu gurunya saya banyak gitu. Jadi saya belajar dari berbagai guru, akhirnya saya dengar dari berbagai ustadz. Nah, kita ya setelah itu saya yang menyerap, terserah saya menyalahkan yang ini, saya membenarkan yang ini, saya menguatkan ini, saya melemahkan ini, terserah saya mengolah. Gitu. Begitu caranya belajar. Karena ternyata para ulama juga istilahnya beda-beda. Ya udah, nanti memang kita perlu bandingkan. Nah, kita kalau bapak kita sebenarnya bandingkan kalau bagus itu bab ini beda-beda. Ulama ternyata begitu. Bab fa'il kita kalau pada tahu ya. Bab fa'il itu kuatnya itu fi'il itu tidak pernah mengikuti misalkan kedudukan fa'il misalkan jama atau enggak, pokoknya fi'ilnya tetap mufrad. Tapi ada kok pendapat lain jadi mengikuti, misalkan ya doroba zaidun, kalau jama doroba rijalun, tapi ada yang mengatakan dorobu rijalun, ada disebut lain. Nah itu kan kalau begitu jadi kalau dia punya wawasan udah ini pendapat yang lain gitu. Jadi kita ada wawasan itu kalau begitu asal tahu ilmunya dia menggunakan pendekatan dari pendapat ini gitu. Nah kalau udah begitu kita tuh sebenarnya ya kadang nggak bisa nyalahin kalau dia punya ilmu, kecuali dia nggak punya ilmunya. Kalau ditanya kenapa bisa begitu, kalau nggak tahu berarti kamu salah baca. Tapi kalau tahu sengaja membaca begitu dia menggunakan lugat ini gitu. Ada walaupun yang rojihnya begitu tetap mufrad kalau diasakan fi'il fa'ilnya walaupun jamak gitu. Yang beda itu kalau dia anas baru ngikutin. Walaupun kadang-kadang anas juga enggak juga. Kalau dia munfasil itu kadang-kadang boleh tidak pakai tak nih misalkan jaa kan biasanya jaat misalkan Maryam kan begitu. Tapi kalau dia terhalangi misalkan dengan sesuatu lafaz lain boleh itu tidak mengikuti walaupun yang lebih afdalnya pakai ta. Jaa atau jangan atau doroba ya, doroba
doroba al-kalba Maryam. Boleh, karena itu terhalangin. Karena normalnya kan dorobat kan itu. Nah, jadi pendapat. Kita harus tahu banyak pendapat. Walaupun yang sahihnya begitu. Dalam misalkan di dalam ucapan, misalkan kita sedang membaca istisna. Kalau istisna itu kan kadang-kadang ada pendapat kalau misalkan kalau dia itu manfi dan tam itu kan bisa dua pendapat, bisa ikuti badal dan bisa nasab. Dan mengikuti badal itu lebih afdol. Kan gitu. Tapi kalau orang baca nasab dia terserah kamu, walaupun enggak afdol. Misalkan maqama alqamu ila rajulan, terserah kamu, walaupun itu enggak afdol. Tapi kalau dia itu mustasnanya itu munqati, katanya tidak sejenis, wajib baca nasab. Kalau yang bagusnya kan tadi maqamal qaumu ila rajul. Ini kalau maqamal qaumu ila ba'iron. Nah, itu baru. Karena dia yang diistisnanya itu tidak sejenis. Tidaklah berdiri kecuali unta. Ya itu kalau untanya harus dibaca begitu. Nah, itu contoh, kita kasih contoh ya. Ini sisipan ilmu. Supaya tahu perbedaannya. Ulama itu ada perbedaan walaupun misalkan dalam nahwu dalam maka kembali dibaca lam yaruddu kan gitu, beda-beda bahasa. Itu terserah ulama, walaupun kadang yang lebih ininya lam yamudda, itu lebih populernya dibaca begitu. Tapi kalau membaca lam yamuddu terserah juga, buat lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi, lam yamdud. Boleh, terserah kalau kamu ilmunya. Biasanya mudah gitu. Contoh ya. Itu satu. Beberapa sisipan ilmu udah banyak kita sampaikan. Kita sisipan ilmu yang lainnya saya akan komentari. Ada pertanyaan ke salah satu kiai ustadz namanya Buya Yahya tentang ada seseorang itu katanya suka maksudnya itu dari kecil itu suka keluar sperma lah, dengan berbagai caranya kita tidak sebut. Intinya suka keluar sperma tapi nggak suka mandi. Dia itu sholat, sah nggak sholatnya? Jadi selama 8 tahun dia keluar sperma rutin tapi tidak mandi. Sah nggak sholatnya? Nah, itu jadi pembahasan itu dari channelnya. Saya suka melihat channelnya itu Gus Jaini itu. Ini kita ini hidup di negeri kaum muslimin yang mayoritasnya umat Islam, banyak pesantren. Kok ada yang nggak tahu? Saya komentar karena kiai-kiai kita banyaknya ngajarin berjanji terus, ya kan? Yang diajarin tiap pagi tiap hari berjanji terus, nggak paham kagak. Ini umat kagak diajarin. Belajar ngajarnya berjanji mulu, baca debak mulu, paham kagak? Ya gitu. Jadi masanya jadi ritualitas. Sementara bidang-bidang penting ini kayak fikih aja nggak diajarin. Akhirnya ada yang nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada yang negur, kita itu terbatas waktunya. Ustadz ini terbatas. Jadi kalau kita terlalu dihabiskan, terlalu banyak baca berjanji yang nggak ada manfaatnya, isinya juga nggak jelas, akhirnya bidang ilmu yang pokok ini tidak tersampaikan, dosa itu. Satu. Yang kedua, apalagi kalau kita misalkan dapat program, misalkan jadwal pengajian, ngaji Yasin itu seharian dari awal sampai habis waktunya itu, gelombangnya habis itu dengan baca Yasin. Kalau baca Yasin di rumah aja, nggak dijelasin hukum di situ. Nah, itu masalahnya, nggak memanfaatkan waktu. Kalau kita pandai memanfaatkan waktu, kita akan sampaikan ilmu itu berdasarkan prioritas. Ngapain kita ngaji Yasin di depan orang? Dari awal Yasin sampai akhir habis 2 jam baca Yasin. Orang paham kagak, bacaan nggak benar, tetap aja nggak berubah. Ngapain?
gitu loh. Biarin baca Yasin mah di rumah masing-masing juga bisa. Tuh baca Barjanji kumpul-kumpul ngapain? Orang baca Barjanji paham aja kagak isinya apa. Mendingan bahas fikih, jelasin tuh bahas fikih. Orang nggak tahu akhirnya kalau keluar sperma menyebabkan wajib mandi gitu loh. Dan itu akhirnya dosa. Kenapa? Karena gak memanfaatin waktu. Dikasih ceramah, isinya kok malah baca Yasin. Kecuali tafsirin Yasin gitu loh. Ini cuma baca doang, apa manfaatnya? Malah baca Barjanji, apa manfaatnya? Terlalu sering baca Barjanji. Sementara ilmu-ilmu yang penting di masyarakat tidak tersampaikan. Ini satu pesan. Kita itu ada biayanya. Waktu yang kita gunakan itu ada biayanya itu. Jangan salah, saya aja sih ceramah itu saya ngorbanin waktu lain. Harusnya saya dikir dulu atau apa. Lebih banyak kan saya dikirnya panjang. Akhirnya saya skip untuk ceramah begini menyampaikan. Ada pengorbanannya, ada. Biasanya saya kalau nggak ceramah ini saya baca sendiri, baca Quran atau apa segala macam. Ada aja pengorbanan. Ada. Jadi bukan berarti saya sudah kosong waktu, tidak. Waktu saya sudah penuh sebenarnya. Kenapa saya bisa hafal belasan kitab? Karena udah sibuk dengan keilmuan. Jadi kalau saya baca begini, ini sendiri adalah mengorbankan waktu lain. Gak pasti ada korbannya. Cuman ada maslahat di sisi lain gitu aja. Dan saya ternyata sekarang udah 120 hari tiap hari ini program ini berjalan, dan mudah-mudahan istiqomah. Jadi begitu, ketika kita misalkan jadi ustadz, jadi apa? Kalau Anda menyampaikan sesuatu, korban yang lain. Paham nggak? Kalau kita menyampaikan A, mengorbankan yang lain nggak kesampaian. Kalau yang disampaikannya debat, panjang itu debat. Mana itu fikih itu nggak kesampaian. Kalau setiap kumpulnya kita menyampaikan Barjanji, nggak sampaiin itu ilmu-ilmu. Nah, maka kita harus pandai memanfaatkan waktu ketika ada kesempatan. Ini satu. Yang kedua, saya ini YouTuber, misalkan kata dia, oh saya kan harus ustadz, orang yang menyampaikan. Jangan, kalau kita punya ilmu ada tanggung jawab pada kita, sampaikan aja di kita juga. Jadi pada ngebahas nasab dulu, membahas nasab, kita aja sampaikan. Di saya aja di sini channel saya sudah selesai membahas matan Abu Suja dari awal sampai akhir. Simak aja channel saya, sudah selesai itu masalah. Gitu loh. Tapi maksudnya artinya juga harus pilih-pilih lihat channel. Jadi kalau kita nih di dalam dunia ini sekarang hidup ini sudah banyak media. Kalau kita salah-salah pilih channel, nggak banyak ilmu itu nggak tertata. Tapi kalau channel misalkan channel saya disimak, itu banyak. Kita sudah 120 hari, 120 hari itu udah banyak yang kita bahas. Apalagi kalau kita lebih lama lagi. Banyak ilmu-ilmu yang kita sampai, sisipan ini. Banyak. Percaya sama saya. Banyak. Masalahnya banyak. Padahal ini gratis gitu loh, kita nggak ada pungutannya gitu, nggak gratis ya, serah gitu. Itu banyak masalahnya. Jadi kalau kita harus pilih-pilih channel juga penting. Jadi karena guru itu ada metodologi. Kenapa saya itu lebih banyak memilih guru, misalkan Ustadz Jul itu setiap datang itu selesai satu kitab tuh, walaupun tipis-tipis selesai, atau kadang-kadang 2 hari selesai. Kalau lama seminggu selesai gitu. Jadi efektif ngajarnya, ya banyak ilmunya. Kita nih muridnya banyak ilmunya. Beda kalau misalkan ustadz lain datang cuman bahas nggak jelas, tematik segala macam, ilmunya nggak banyak muridnya. Gitu. Jadi guru itu harus punya metodologi dalam menyampaikan ilmu. Dia harus tahu juga urutan apa yang perlu disampaikan, apa yang wajib, apa yang fardu ain, apa yang segala macam. Begitu disampaikan. Nah, kita kan di sini sekarang udah bahas rukun iman dulu, bahas rukun Islam dulu, kan gitu sudah. Dan ini sudah ada pendalaman ilmu yang lain segala macam. Jadi kita akan bahas banyak kitab. Dan di sini di kita channel ini udah banyak kitab yang saya baca secara cepat. Banyak, buka aja. Akidah udah ada, bahasa Arab sudah ada, banyak channel. Silahkan disimak. Begitu kan? Jadi kalau Ustadz ini jangan misalkan salah kamu, kenapa kagak nanya? Ya kita juga Ustadz harus menyampaikan dengan metodologinya. Terbuka ilmu sampaikan. Nggak usah dimahalin ilmu, nggak apa-apa, nggak usah dimahalin.
Ya nggak apa-apa, sampein aja, nggak apa-apa, nggak usah dimahalin ilmu. Karena kalau terlalu mahal nanti orang ini nggak bisa bayar gitu loh, nggak akan kebayar ilmu ini. Jadi kalau kalau nggak kesampaian nanti dosa dosa semua. Misalkan kalau nggak kesampaian ilmu, makanya sampai gitu. Dan makanya ilmu itu kalau sebenarnya juga kita itu termasuk ya, kalau panitia atau orang-orang yang punya, yang memegang masjid itu, dia harus pandai itu memilih ustadz itu. Ini ustadz ini pandai menyampaikan ilmu, sampaikan kepada dia yang berilmu, sampaikan. Tapi ada ustadz yang tidak pandai menyampaikan ilmu, dia ngaco kemana-mana bahasanya, apa yang ngacablak gitu ya. Ya nggak usah dikasih waktu, ya buang-buang waktu kan. Gitu. Jadi biar ilmu tersampaikan. Dan ilmu aja bertingkat juga, ada yang lebih berilmu, ada kalau misalkan ada yang lebih berilmu, ini kurang berilmu, ya sampaikan yang lebih berilmu biar lebih berbobot. Gitu. Itu kan strategi gitu loh. Ya nggak semua orang dikasih waktu juga, nggak apa-apa. Gitu, dia akan kelihatan, namanya mendidik jamaah. Saya nih kalau ada depan guru saya gak mau ngomong, saya diam di belakang, saya ngomong duduk aja. Ngapain dia lebih berilmu, ngapain saya ngomong. Ini kalau saya di sini, kalau di sini di kampung saya ngomong, nggak ada yang bisa ngomong, ya udah saya sampai ngomong. Sekarang saya begini, saya sampaikan ya ini dalam rangka banyak hal yang mudzakarah, segala macam uji publik tadi kemarin ada segala dalam masalah mengulang ilmu banyak yang kita banyak manfaatnya. Walaupun tahu ada korban waktu lain kan saya bisa baca yang lain, saya bisa baca sendiri, saya bisa baca Quran, saya bisa banyak lah. Tapi kan kita nggak tahu secara kemaslahatan, kan bisa dilihat masalah pribadi. Kalau ini kan ada yang nyimak maslahat orang lain banyak juga kan. Gitu. Itu masalah. Jadi kalau kaget, nggak usah kaget. Saudara saya itu ini sempat mau melaksanakan sholat taraweh itu sebelum sholat isya. Bandingkan sama kok beda, ya beda lah. Walaupun saudara, walaupun keluarga beda-beda. Ada orang pula, ada saudaranya berilmu, belum tentu yang lainnya berilmu, karena kan beda-beda ini. Beda-beda interest, mungkin dia beda, itu beda-beda. Jangan anggap bahwa tetangga-tetangga kita ini berilmu, enggak. Dia juga gak pernah mendengarkan kita, gitu kan? Belum pernah, kalau kita ngomongnya belum tentu didengerin, gitu. Enggak usah jauh-jauh sama saudara saya juga gitu. Gitu, jadi sampai-sampein aja, nanti orang itu dia akan berilmu atau enggak, menerima atau tidak terserah. Tapi ya ketika dia tahu bahwa ada yang bertanya, oh saya udah 8 tahun berarti sholat dalam keadaan nggak bersuci ya. Katanya dikodok gimana itu, repot banget ya. Gitu. Nah karena nggak berilmu makanya penting, ilmu itu penting. Kata Imam Al-Bukhari, babun al ilmu qoblal qoli wal amali. Jadi berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Maka pentingnya ilmu itu berharga. Ketika orang udah berilmu, dia itu dikedepan karena dia berharga. Jangan sampai orang ini menguasai, orang-orang bodoh menguasai. Yang dikasih panggung-panggung itu orang-orang bodoh. Yang ditokoh-tokohkan itu orang-orang bodoh. Ya itu salah sendiri kamu menokohkan orang bodoh. Salah sendiri kamu mengundang orang-orang bodoh untuk berbicara. Ngacaplak, ya jelas. Tapi orang-orang berilmu gak mau didengerin. Salah sendiri. Akhirnya kadang-kadang ya ngabisin waktu selang otak. Akhirnya sedang itu kalau baca Yasin, baca berjanji, baca apa, mana isinya? Coba kalau bedah kitab lebih banyak ilmunya, begitu kan? Baik, kita akan bahas dulu usul fikih. Wal aslu fil kalami al haqiqatu. Asal di dalam pembicaraan adalah al haqiqah. Al haqiqah itu makna hakiki. Itu asal. Jadi kalau ini apa? Buku. Hakikatnya buku. Kalau misalkan ini apa? Penghapus. Ini apa? Al-Quran itu kitab, buku juga. Gitu. Ini apa? Ini adalah botol. Begitu, hakikat. Begitu. Ini apa? Ini adalah sorban misalkan.
Ini apa? Baju. Hakikat. Ini apa? Tangan. Ini apa? Mata. Begitu. Ini apa? Kepala. Hakikat itu asal. Nah, itu asal. Nah, jadi kalau ada pembicaraan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, jangan dianggap orang anak bocil, anak kecil. Itu hakikatnya begitu. Asal pembicaraan. Baru dipalingkan menjadi majazi atau majaz, atau dipalingkan kepada yang awal misalkan gitu, atau yang merjuh kalau ada dalil. Makanya dohirnya itu kembali kepada mana asal. Dohir. Sebut dohir itu hakikatnya. Dohir adalah hakikat. Coba. Al-qaidatu tsalitsatu al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Banyak misalnya kita baca. Yanqasimul kalamu ila haqiqatin wa majazin inda jamahiri ahli ilmi. Jadi kalam itu menurut jumhur ulama itu dibagi menjadi hakikat, hakikat dan majaz. Inda jamahiri ahli ilmi menurut jumhur ulama. Wa yuradu bil haqiqati, yang dimaksud dengan hakikat adalah isti'malul lafzi fil ma'na alladhi wudi'a lahu, menggunakan lafaz di dalam makna yang makna itu, yang lafaz itu alladhi wudi'a lahu, digunakan untuk makna tersebut. Misal dalika, sebagai contohnya adalah lafdhatun al-asadu. Al-asad itu adalah macan. Tusta'malu fil lughatil arabi bi maknal hayawanil muftarisi. Yang disebut macan adalah hewan yang bisa berburu, bisa gitu kan. Itu macan, paham kan, hewan yang bisa menerkam, berburu. Fa idza qala al-asadu, al-asadu malikal ghabata, fahina idin hada minal haqiqati. Asad itu, macan itu memiliki gobah. Jadi konteksnya itu ya apalah anggota tubuhnya dia. Anggaplah punya kuku misalkan gitu. Maka yang dimaksud inilah hakikat. Macan ini punya kuku, misalkan. Macan ini punya taring, macan punya, nah itu apa itu misalkan begitu. Kita hakikatnya gitu, maksudnya ke anggotanya. Jadi kalau misalkan kata macan ini memiliki taring, macan ini memiliki kuku misalkan. Misalkan ini memiliki kaki. Nah, itu yang dimaksud itu macan itu adalah hakikat. Kita contoh aja. Fahina idin hada minal haqiqati, maka dalam hal ini adalah macan itu hakikat. Itu dohirnya itu hakikat. Itu macan. Macan biasa, macan yang bisa menerkam. Li'annahu ustu'mila labdul asadu fil ma'na alladhi wudi'a lahu. Karena sesungguhnya digunakan lafaz al-asad, yaitu macan itu, di dalam makna yang makna itu, yang lafaz itu digunakan untuk makna tersebut. Jadi kalau macan itu untuk binatang itu. Itu. Jadi misalkan macan, ini saya lihat macan punya taring, macan punya kuku. Nah, itu berarti itu macan beneran gitu loh. Artinya saya punya lihat macan itu ada taringnya, ada. Nah, itu artinya macan beneran. Itulah intinya gitu konteksnya kan. Lakin idasta'malna al-lafdhu al-asada atau lafdhul asadi boleh aja. Lafdhul al-asadu gak masalah hikayah. Kalau kita menggunakan lafaz al-asad fi ghairi ma wudi'a lahu, di dalam selain apa yang diletakkan lafaz itu untuk makna tersebut, fa innahu la yakunu haqiqatan bal yakunu majazan. Maka lafaz tersebut asad itu bukan hakikat tapi majaz. Itu biasa dalam bahasa Indonesia juga ada kan majaz kan, majaz. Kalau majaz, saya lihat bunga yang sedang mekar.
Itu maksud bukan bunga, itu namanya gadis. Itu namanya kan gitu. Nah itu babnya istiaroh. Itu kalau dapat apa ya dalam personifikasi ya atau apa kalimatnya. Istiaroh bahasa itu. Saya lihat bunga yang sedang itu orang biasa, orang bahasa Indonesia juga ada. Majaz. Biasa bahasa. Wal majazu huwa isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Yang disebut majaz adalah menggunakan lafaz pada selain apa yang diletakkan untuknya. Wa min amsilati dzalika law qala qailun ra'aitul yawma asadan yakhtubu. Misalkan dari permisalan itu, kalau misalkan seseorang berkata, saya melihat di suatu hari ada asa dan ada macan, ada singa. Apa? Asa dan itu singa apa macan? Ya, anggaplah itu binatang buas. Asa dan itu macan. Saya lihat macan sedang berkhutbah. Fa'taradu alaihi mu'taridun wa qala baladuna laysa fiha aswadu fanaqulu huna qawluhu asadun la yuradu bihil ma'nal hakiki wa inna ma yuradu bihi ma'nal majaziyyu wa huwa ar-rajulu syuja'u bidalalati wujudi qarinatin wa hiya qawluhu yakhtubu li'anna al-hayawana al-muftarisa la yakhtubu. Nah, kita simpelnya gini. Kalau seseorang itu berkata, saya melihat macan atau singa itu sedang berkhutbah, fataradu alim mu'tarid, makanya dia khutbah lah, gimana berkhutbah. Nah, mungkin menyampaikan kata-kata yang menggugah gitu loh. Dan dia berkata gini, negeri kita ini tidak ada di dalamnya yang lebih hitam. Aswad hitam kan, yang lebih hitam dari negeri kita gitu. Dan misalkan begitu kalimatnya, pokoknya membuat kata-kata yang memukul lah segala macam begitu. Dia menyampaikannya dan dia menyampaikan ucapan-ucapannya begitulah memukul. Maka kami berkata di situ, ucapan asad itu tidak dimaksudkan sebagai makna hakiki. Oh, saya melihat macan sedang khutbah. Oh, ini macan ini khutbah. Allahu Akbar. Nggak ada macan yang bisa khutbah begitu. Nggak ada. Muka membakar semangat. Nggak ada itu. Atau yang di podium itu kan. Nggak ada itu politisi yang bisa begitu. Jadi macan nggak ada yang bisa khutbah gitu loh. Maka itu yang dimaksud macan itu bukan makna hakiki. Itu, saya ingat macan ini sedang berhubung, kata-katanya mumuku, wah segala macam, gitu kan? Nggak ada macan yang bisa khutbah kan gitu. Maka yang dimaksud itu bukan hakiki macan itu, wa inna ma yuradu bihil ma'nal majaziyyu, yang dimaksud adalah makna majazi. Yang dimaksud adalah wa huwa ar-rajulu syuja'u bidilalati wujudi qarinatin wa hiya qaulul wa hiya yakhtubu. Maka yang dimaksud itu adalah seorang laki-laki yang pemberani, kalau dia ngomong itu berapi-api. Apa dia membakar semangat pejuang, ayo kita serbu, ayo kita pertahankan negeri ini, kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh kalah. Nah, itu kan gitu namanya membakar. Itu namanya seorang laki-laki yang sedang berkhutbah atau berceramah, membakar audiensnya
kayak Pak Soekarno gitu kali ya, sehingga orang yang mendengar itu bangkit semangatnya untuk berjuang. Allahu Akbar gitu. Itu namanya bukan macan beneran. Itu namanya laki-laki pemberani yang bersemangat, yang pandai beretorika. Nah itu. Nah, dari mana korinahnya kalau itu bukan macan? Biwujudi bidilalati wujudi korinatin wa yaqulu yahtu. Ada korinahnya, dia berkhutbah. Ini kalimatnya berarti isti'arah. Wa hiya tashbihun bila adati wa dzaka kal mauti wa kal hayati bimuhtadin wa diddihi kamisli maja'a kathal hillaili wa hiya tashbihun bila adati wa dzaka kal mauti wa kal hayati bimuhtadin wa diddihi kamisli hadaini maja'a kathal hillaili. Nah itu kalau dalam ulumul Quran itu namanya isti'arah, majaz, bentuk dari majaz tanpa adat. Saya lihat macan, itu bukan macan beneran gitu. Saya lihat bunga yang sedang mekar di Mekar, dia sedang saya lihat bunga yang sedang mekar memakai pakaian pakaian kebaya merah. Itu artinya nggak ada bunga pakai kebaya merah, itu namanya perempuan, gadis itu namanya. Nah itu, jadi korinahnya itu berkhutbah. Ada tidak macan yang berkhutbah? Ada, berarti itu bukan macan beneran. Itu namanya isti'arah. Lianal hayawanal muftarisa la yakhtubu, karena hewan buas itu, maksudnya yang suka berburu, yang suka menerkam itu, dia tidak pernah bisa berkhutbah. Kalau dia mencengkram boleh. Saya lihat macan, dia sedang menerkam kerbau. Oh berarti itu bener macan beneran. Gitu, karena nggak mungkin manusia menerkam kerbau. Tapi kalau dia, oh saya lihat macan sedang berkhutbah, itu macan bukan makna hakiki, itu majazi. Gitu. Wal asu annahu idza ja'ana lafdun fa innana nahmiluhu alal haqiqati. Asalnya kalau ada suatu lafaz kepada kita datang, maka kita bawa kepada makna hakiki. Wala nasrifuhu ilal majaji, dan kita tidak palingkan terhadap majaj illa idza wurida dalilun yadullu ala annal haqiqata ghairu muradatin bihadzal lafzi, kecuali ada dalil indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud, yang bahwa hakikat itu bukanlah yang dimaksud dengan lafaz itu. Jadi kalau misalkan orang tidak ngasih hakikat, tidak ngasih dalil, saya lihat macan kemarin, cuma gitu doang, itu artinya di bawah pemahamannya macan beneran. Jangan bilang saya lihat macan kemarin, oh itu berarti laki-laki pemberani. Dari mana kamu bilang itu laki-laki? Kecuali ada korinahnya, saya lihat macan kemarin sedang khutbah, baru itu laki-laki yang pemberani. Tapi kalau misalkan saya lihat macan kemarin, itu tidak ada indikasi, itu mana dalilnya, maka itu macan beneran. Ini adalah bahasa Arab tuh begitu. Nah itu maksudnya kita makanya terjadi di dalam bahasa Arab ini kekeliruan ahlul kalam, itu adalah kalimat-kalimat yang hakiki dibawa kepada majaz tanpa dalil. Ketika mengatakan Allah dalam Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, tetaplah wajah Rabbmu yang maha jalal wal ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu wajah itu dipalingkan kepada mana? Itu namanya memalingkan dari hakiki terhadap majazi tanpa dalil. Nah ini kekeliruan ahlul kalam, dan ini kita bantah oleh ahlul hadis. Ahlul hadis itu membawa kepada hakiki, maksudnya begitu. Maksudnya ini kebantahan, padahal ini di dalam masalah akidah penting. Dari mana kamu memalingkan? Yadullah artinya kekuasaan Allah, sehingga mereka mengatakan Allah gak punya tangan. Dari mana dalilnya? Mana kamu memalingkan wajhu rabbika itu artinya keriduan Allah,
sehingga Allah tidak punya wajah. Dari mana gitu loh, nggak ada dalilnya, berarti harus dibawa kepada hakiki. Itu maksudnya. Dari mana Allah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Yaqulu ala mustaghfirun. Gitu. Siapa yang meminta maaf? Faghfirlahu, saya akan maafkan. Nah, dari mana mengatakan itu yang turun rahmat, bukan Allah? Gitu, dari gara mikir-mikir sendiri. Oh, kalau Allah turun gini-gini. Nah, gara-gara kamu mikir sendiri, kenapa memikirin zat Allah? Kenapa memikirin kaifiatnya? Kita wajibnya iman. Karena Allah tidak bisa kita pikirkan. Begitu, ini ahlul hadis. Jadi kita membawa makna Al-Quran dan Sunnah itu sesuai makna hakiki, kecuali ada dalil yang memalingkan. Dan ini membuat ringan agama ini menjadi mudah. Kita tidak mencari-cari takwil gitu loh. Ini yang orang gak mau, orang-orang aswaja, orang NU itu gak mau membahas begitu kalau bahas Quran segala macam, karena Quran ini ngebantah mereka, ya takut salah takwil. Takwilnya apa? Ini kesalahannya di sana. Makanya gak mau mereka kalau bahas Quran itu sebutannya, karena Quran itu kayak mukul-mukul mereka, aduh gitu, karena tidak sesuai sama akidah mereka. Malas kalau baca Quran itu. Makanya kita baca kitab yang sudah terfilter itu adalah sesuai dengan akidah mereka, yaitu akidah ahlul kalam. Ini kekeliruannya. Kita ahlul hadis enggak, kita baca Quran, baca hadis segala macam. Kita ada begitu. Dan kitab-kitabnya begitu. Ahlul hadis dari Jubi itu kok enggak ubah-ubah, ya udah enggak usah diubah-ubah. Karena dibawa pada hakiki. Itu maksudnya, itu arah pembicaraan itu ke sini, bahwa kalam dalam bahasa Arab, begitu juga dalam Al-Quran dan hadis, dibawa kepada hakiki, kecuali ada dalil yang memalingkan. Wa yabqa huna mas'alatun wa hiya anna ta'ifata min ahli ilmi ra'at annahu la yujadu fil kalamil arabi ma huwa majazun. Tertinggallah di sini satu masalah, bahwa sebagian dari golongan dari ahlul ilmi, tadi kan ahlul ilmi itu jumhur itu memandang bahwa kalam itu ada majaz, ada hakiki, ada majazi. Tapi ternyata ada sebagian ahlul ilmi menganggap di dalam bahasa Arab itu tidak ada majaz, yang ada itu hakiki. Annahu la yujadu fi kalamil arabi ma huwa majazun. Sebagian ahlul ilmi itu menganggap bahwa tidak ada di dalam bahasa Arab itu majaz, semua itu kalam itu hakiki. Wa nafuku al majazi wa qulu kullu kalamil arabi haqiqatun. Mereka menafikan adanya majaz dalam bahasa Arab, dan mereka berkata setiap kalam bahasa Arab itu ada hakikah. Li'annana law asbatna al-majaja la ada ila adamil qurrati ala takhatubi. Karena katanya sesungguhnya andaikan kita menetapkan ada majaz, yang kita berbeda itu, ada perbedaan ulama, ada mengatakan ada majaz atau tidak, di situ ada perbedaan. Tapi kalau hakiki pasti. Andaikan kita menetapkan ada majaz, maka la ada ila adamil qurrati, maka dia akan membawa kepada tidak adanya kemampuan ala takhatubi untuk berbicara, katanya. Li'annal mutakallima idza takallama lam yadri hal hadzal labdu haqiqatan aw majazan. Karena seorang yang berbicara itu, kalau dia berbicara dia tidak tahu apakah lafaz itu adalah hakikat atau majaz. Wan nadiru fi aqwali ahli ilmi fi hadhihi al-mas'alati yajidu anna kulla wahidin minhum qasada ma'nan. Faman asbatal majaza nadhara ila labdil mujarradi.
Famisalan jumlatu ra'aitu asadan yaktubu qala istamaltu atau ustumilat lafdhatun asadun fi ghairi ma wudi'at lahu wa huwal hayawanul muftarisu wastumilat huna fir rajuli syuja'i fakana majazan. Ini berat nih kalimat ini bahasa berat. Makanya panjang nih, enggak tahu juga. Dan yang memandang di dalam ucapan ahli ilmu itu di dalam masalah ini adalah dia menemukan bahwa setiap orang itu memiliki dari mereka itu memaksudkan ada satu makna. Maka barang siapa menetapkan majaz, maka dia memandang terhadap lapad tersebut, lapad itu saja maksudnya. Seperti contohnya jumlah saya melihat macan itu sedang berkhutbah, maka dia berkata digunakanlah lapad asad itu di dalam apa yang tidak yang diletakkan bukan pada sesuatu yang dimaksudkan itu, yaitu adalah hewan buas gitu. Maksudnya kalau disebut misalkan saya melihat macan yang berkhutbah, artinya itu menggunakan lapad itu di dalam makna yang tidak digunakan untuk asalnya, yaitu hewan buas. Wastumilat huna fir rajuli syuja'i fakana majajan, dan digunakanlah lapad itu di dalam laki-laki yang berani, dan itu adalah majaz. Wama. Nah gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa orang yang menetapkan ada majaz itu dia memandang lapad itu, oh lapad itu ini digunakan bukan pada maksudnya. Wa amma man nafal majaza, adapun orang yang menganggap meniadakan ada majaz itu fa innahu qala, maka dia berkata yan bagi bina an nandura ilal jumlati kamilatin fi qawlihi ra'aitu asadan yaktubu fa inna asadan yaktubu la yumkinu itlaquha alal hayawanil muftarisi fa hiya haqiqatun fir rajulis syuja'i wa laysat haqiqatan fil hayawanil muftarisi. Dan adapun orang yang menafikan adanya majaz di dalam bahasa Arab, maka sesungguhnya dia itu berkata penting bagi kita itu untuk melihat pada jumlah secara sempurna di dalam ucapan saya melihat macan yang sedang berkhutbah. Karena sesungguhnya macan itu berkhutbah itu tidak mungkin asad macan yang sedang berkhutbah itu tidak mungkin diitlakkan, dipastikan atau digunakan untuk hewan yang buas. Maka fahiyah hakikotun, tapi bisa berkhutbah itu adalah hakiki di dalam seorang laki-laki yang berani. Walaisat hakikatan fil hayawanil muftarisi, dan itu bukan hakiki, bukan hal yang nyata untuk hewan buas. Hewan buas tidak ada yang bisa khutbah. Idan arabna anna man sya'al khilafi fi hadhil masalati huwa anna man asbatal majaja nadhara ila al-lafdi mujarradan wa anna man nafal majaja nadhara ila al-lafdi wa ila qarinatin ma'an. Wa qala hadha al-lafdu bi hadhihi al-qarinati la yadullu ala ma'na al-akhari alladhi tusammunahu ma'na majaziyan. Kalau begitu kita ketahui bahwa letak masalah perselisihan di dalam masalah ini atau sebab perselisihan di dalam masalah ini adalah bahwa orang yang menetapkan majaz itu dia memandang terhadap lapadnya saja, sementara orang yang menafikan majaz dia itu memandang terhadap lapad dan terhadap qarinahnya secara bersamaan, dan dia berkata ini adalah lapad ini lapad dengan qarinahnya tidak menunjukkan atas makna yang lain yang mereka namakan sendiri dengan makna sebagai majaz. Ayyuhuma aulan nadhari ila al-lafdil mujarradi au au nadhari ila al-kalami kamilan bisyaqihi. Mana yang lebih bagus pandangannya itu, maksudnya mana? Orang yang memandang hanya kepada lapadnya saja atau orang yang memandang kepada
kalimat secara keseluruhan dengan siaknya, dengan konteksnya. Naqulu kami berkata innal araba la tatakallamu bil kalimatil mujarradati. Sesungguhnya bangsa Arab itu tidak berbicara dengan kalimat secara mujarradah, hanya fokus dengan kalimatnya. Wa innama tatakallamu bil jumali. Sesungguhnya bangsa Arab itu berbicara dengan jumlah. Walau takallamal insanu bi kalimatin mujarradatin lam yufham muraduhu. Andaikan seseorang itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang mujarrad, yang kalimat yang khusus kalimatnya saja, maka tidak dia akan dipahami maksudnya. Artinya bangsa Arab itu yang benarnya kalau dia berbicara secara jumlah. Jadi lihat jumlahnya baru kelihatan konteksnya gitu. Jadi kalau secara kalimat-kalimat maka kadang keliru. Makanya karena itu kita kalau berbicara lihat konteks, jangan lihat lapan-lapan tersendiri. Karena kalau hanya lapan-lapan tersendiri bisa keliru. Andaikan kita bisa paham konteks, kita nggak akan keliru. Walaupun mungkin secara lapan-lapan ada yang muskil gitu. Jadi makanya kita lihat itu secara konteks. Ini yang kita ajarin dari dulu juga belajar konteks. Jadi kalau anak kecil mau belajar bahasa Inggris atau bahasa apa, itu bahasa kamus satu-satu. Ribet. Tapi kalau udah dewasa, udah mahasiswa, apalagi udah S1, S2 segala macam, itu udah gak baca begitu, dia udah baca konteks. Oh ini konteksnya begini. Ada sedikit lapat gambar gitu berpengaruh, kata yang dilihat konteks. Wa min huna fa innana naqulu. Dan dalam hal itu maka kami berkata al aula an nandura ilal jumlati mutakalimatin. Yang lebih baik itu adalah kita memandangnya terhadap jumlah yang sempurna. Faida kana kadzalika fahina idin naqulu bi annal qaulal qaili binafi wuqu'il majazi fi lughatil arabi aqwa wa arjahu li annal araba lam takun tatakallamu bil alfadil mujarradati wa inna ma tatakallama bil jumlatil mutakamilati. Dan dalam hal ini kami berkata sesungguhnya ucapan orang yang menafikan adanya majaz di dalam logat Arab itu lebih kuat dan lebih rojih. Jadi kok jadi aneh? Ini kok jadi aneh? Kok jadi kagak nyambung? Wa min huna fa innana naqulu. Kita kalimat itu kok jadi kagak nyambung secara konteks. Dan dalam hal ini kami berkata yang paling utama adalah kita memandang kepada jumlah yang benar, yang sempurna. Ini benar. Nanti gitu kan. Faida kana kadzalik. Oh, faida kana kadzalik. Maka bila mana hal tersebut kayak seperti itu, fahina idin. Maka dalam hal ini kami berkata, sungguhnya ucapan orang yang menafikan adanya majaz di dalam logat Arab itu lebih kuat dan lebih rojih. Ini saya agak masuk. Kenapa bisa begitu kalimatnya? Li'anal araba lam takun tatakallamu bil alfadil mujarradati. Karena orang Arab itu tidak berbicara dengan lapan itu saja, maksudnya mujarradah. Jadi hanya fokus pada lapan. Tapi ini saya agak masuk ini kalimatnya. Kenapa kalimatnya begini kayak rancu gitu? Wa inna ma tatakallamu bil jumlatil mutakamilati. Tapi sesungguhnya tatkala mereka itu berbicara dengan jumlah yang mutakamilah. Ini saya yang ini kagak masuk. Kenapa lebih roji? Kan harusnya enggak roji. Yang roji itu adalah tidak ada bukan yang menafikan majaz, adanya majaz. Ini kenapa disebut roji? Ini saya enggak paham ini kalimat ini. Ada kayaknya ada kurang pas. Gitu ya. Tatakallamu bihadzal lafdzil ladzi tusammunahu majazan inda iqtiranihi biqarinatihi. Tapi orang Arab itu berbicara dengan lafaz ini yang mereka namakan majaz bersamaan atau ketika mereka menggandengkannya dengan qarinahnya. Wal lafdzul majaziyyu inda iqtiranihi bil qarinati yakunu haqiqatan fil ma'nal jadidi. Dan lafaz majazi bersama dengan korinahnya, dengan dibarengi dengan korinahnya adalah hakikat dengan dalam makna yang baru. Wan nasor
wa nasara hada al-qawla Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa samma al-majaz tagutan. Warada Syekhul Amin Asy-Syinkiti ala man yakul bil majazi fi mudzakkaratil usuliyati wa fi risalati man il jawazil majazi. Jadi ini maksudnya ucapan yang membela atau membenarkan tidak ada majaz di dalam kalimatul Arab atau kalimat Al-Qur'an itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mereka mengatakan majaz itu adalah tagut. Tapi warada Syekh, tapi menolak, kata Syekh Amin Asy-Syinkiti itu menolak terhadap orang yang mengatakan terhadap majaz tersebut dengan dalam mudzakarahnya ya mudzakkar usuliyah, dan dalam riwayat risalah menolak bolehnya majaz. Jadi ini adalah masalah majaz, ini ada perselisihan sengit ulama. Ada yang mengatakan ada majaz di dalam bahasa Arab dan ada yang mengatakan tidak ada majaz. Ini perselisihan sengit. Yang mengatakan tidak ada majaz, yang mengatakan tidak ada majaz karena ini susah menyimpulkannya. Susah menyimpulkan. Yang mengatakan tidak ada majaz adalah karena ketika bangsa Arab itu berbicara, dia berbicara itu lengkap di dalam jumlah dengan korinahnya, dan ketika dia berbicara dengan lafaz dan korinahnya itu adalah hakiki juga di dalam makna yang baru, hakikat tapi dalam makna yang baru. Tapi kalau dia berbicara secara lafadznya saja, maka itu juga hakikat. Jadi inti masalahnya sih sebenarnya simpel begini aja sebenarnya. Ini rada rumit kalau menyimpulkan, ini ulama kan berselisih pendapat. Intinya sebenarnya yang kita pandang lebih kuat adalah begini. Yang kita jumhur itu kan memandang ya boleh aja menganggap ada hakiki sama majazi, boleh. Tapi yang dilihat korinah. Jadi sepanjang ada korinahnya, maka itu boleh kita maknakan bahwa itu adalah majaz. Tapi kalau tidak ada korinah, gak boleh dibawa kepada majaz. Ini intinya masalahnya begitu kan. Masalahnya adalah ini sedang membantah ahlul kalam, bahwa ahlul kalam itu selalu membawa lafad-lafad tentang nas-nas tentang sifat Allah kepada majaz. Dan mereka mengatakan, dan ini ada di dalam Jauharatut Tauhid berkata, karena itu sedang membawa kepada majaz kan, wa kullun nasin awhama tashbiha awilhu awilhu aw fawid warum tanziha. Kan gitu di dalam Jauharatut Tauhid, Ibrahim Al-Laqani berkata, setiap nas yang memberikan iham, indikasi ada tasbih antara Allah dengan makhluk, maka awilhu, takwil, palingkan maknanya dari dohir kepada majaz supaya tidak ada indikasi sama. Karena itu mereka mengatakan yadullah, artinya kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Kalau mereka mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, artinya zat Allah, atau yang maksudnya kekalah keriduan Allah begitu. Kalau mengatakan Allah turun ke langit dunia, itu artinya rahmat Allah. Supaya tidak ada kesamaan antara Allah dengan makhluk, mereka berargumen bahwa laisa kamitsli syai'un. Berarti tidak boleh ada kesamaan, makanya harus ditakwil. Pentakwilan itu tidak ada dalilnya. Kenapa kamu mentakwil dengan begini dan begini, dan takwilnya pun beda-beda? Ini masalahnya. Sementara asal kalam dalam bahasa Arab ada hakiki. Nah, ketika kita palingkan, ahlul kalam itu memalingkan makna nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah terhadap majaz tanpa ada korinah, maka ini dibantah oleh al-hadis. Dan termasuk yang membantahnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran.
Dan bahkan sebagian guru kami pun menguatkan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majaz, yang ada di dalam bahasa Arab. Tapi kalau di dalam Al-Quran nggak ada majaz, semua itu hakiki. Kalau di dalam Al-Quran itu maknanya hakiki semua. Jadi kita bicara bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab ada majaz, tapi di dalam Al-Quran tidak ada majaz. Yang ada adalah uslub, pembahasan Al-Quran. Nah, ini kalau begitu. Kita lihat perbedaan pendapat. Jadi kalau kita lihat perbedaan pendapat bisa memandang. Itu namanya pembahasan di dalam Al-Quran atau uslub bahasa. Karena Al-Quran itu bahasa Arab memang, tapi itu hakiki. Jadi dalam Al-Quran hakiki. Pembahasan lebih rumit. Ini pembahasan paling rumit nih di dalam ini, karena ini terkait sama bantahan terhadap Ahlul Kalam, dan Ahlul Kalam membahas syubhat besar di sini. Ini yang menyebabkan perselisihan tidak selesai sampai sekarang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika munculnya ilmu kalam, sampai sekarang berdebat itu saya dari Ahlul Hadis sampai sekarang. Dan pewarisnya ilmu kalam itu di sini di Indonesia adalah Aswaja atau kaum Nahdiyin, dan pewarisnya Ahlul Hadis adalah Salafi, termasuk Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Nggak selesai sampai sekarang perdebatan. Nggak selesai. Jadi perdebatan ilmiah, tapi ketika ada nas-nas tentang sifat Allah, apakah dibawa kepada makna majaz atau dibawa kepada hakiki? Ini nggak selesai. Tapi Ahlul Hadis dari zaman dahulu nggak ada yang membawa kepada makna majaz. Dan bahkan para sahabat gak ada kepada mana majaz, semua dibawa kepada hakiki. Dan ini saya lebih pilih, walaupun saya juga belajar di NU atau Aswaja. Karena ketika mereka memalingkan dari makna yang hakiki kepada majaz, tidak ada dalil. Ketika palingkan itu berdasarkan ro'yu mereka sendiri, dan itu kekeliruan. Akibatnya apa? Ketika mereka memalingkan Al-Quran dari hakiki kepada majazi, itu artinya sama dengan mengubah Al-Quran. Tanpa sadar itu bentuk tahrif. Dan tanpa sadar bahwa itu adalah menolak sifat Allah, itu ta'til. Ini makanya dikritik oleh Ahlul Hadis bahwa kalangan Asy'ariyah termasuk segala macamnya yang mengikuti kepada Jahmiyah adalah kalangan Mu'attilah, yaitu golongan orang yang menolak sifat Allah. Makanya mereka menetapkan sifat Allah hanya sebagian, dan sebagian sifat Allah ditolak dengan ditakwil. Sementara Ahlul Hadis itu menetapkan semua sifat Allah. Kenapa? Karena semua nas di dalam Al-Quran dan hadis dibawa kepada makna hakiki. Gitu. Dan ini perdebatan nggak selesai. Kita kalau mau dibahas sekarang nggak selesai. Tapi kita kuatkan, yang kuatnya adalah kita kembali kesimpulan bahwa Al-Kalam dalam bahasa Arab, bahkan itu juga di dalam hadis, bahkan itu di Al-Quran, asalnya adalah hakiki. Andaikan kita anggap ada majaz, boleh aja asal ada korina. Asal ada korina. Gitu. Boleh ada majaz asal ada korina. Makanya di ulumul Quran juga ada pembahasan majaz, ya ada gitu. Tapi ya kita majaz yang benar kita menggunakannya. Di dalam ulumul Quran kata minha ikhtisarul hadbu tarkul khabari fardun wa jam'un an fardun wa jam'un min ikhtisarul hadbu tarkul khabari fardun wa jam'un in yujaj an akhari wahiduha minal muthanna walladhi aqala an didin lahu au aksudi wa hadhi au aksudi sababun iltifatun takriru ziyadatun taqdimun aw takhiru. Itu pembahasan majaz ya ulumul Quran. Boleh aja dianggap ada majaz, tapi majaz yang benar gitu loh. Jangan membawa kepada pembahasan majaz tanpa korina. Itu artinya akan memalingkan Al-Quran dari makna yang diinginkan dari Al-Quran, dan ujung-ujungnya sama dengan menolak Al-Quran, dan ujung-ujungnya sama dengan mengubah Al-Quran, dan sebenarnya karena ingin menolak sifat-sifat Allah, dan ujung-ujungnya sama dengan menolak sifat Allah. Itu kalangan Mu'attilah. Kita nggak boleh begitu. Nah, ini kekeliruan Ahlul Kalam. Di sini letak masalahnya. Masalahnya letak di sini. Boleh kita membawa majaz kalau ada korina. Semari kita berkatakan kemarin ketika Allah berfirman misalkan
Faida qara'tumul Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Boleh kita bawa mana majaz karena kalau itu benar. Karena dibawa dari fi'il madi kepada fi'il mudhari misalnya. Itu boleh. Atau misalkan di dalam penggunaan dalam Allah berfirman alqiya fi jahannam. Letakkan itu ke neraka jahanam, lempar. Perintahnya kedua orang tapi sebenarnya malaikat satu. Nah itu boleh penggunaan dua untuk satu, boleh majaz. Itu disebutnya fardun wa jam'un in yujaz an akhari wahiduha minal mutanawat. Jadi misalkan kadang-kadang disebut dua orang padahal satu orang. Nah itu boleh dalam bahasa Arab. Ini seperti pada walaupun boleh. Kadang kita memanggil aja pada satu orang ke orang nih. Kita baca assalamualaikum pada satu orang kan? Boleh. Kan itu banyak tuh. Kum itu kan banyak. Kalau satu orang kan assalamualaikum, tapi kita memanggil assalamualaikum berjalan dalam bahasa Arab. Kita memanggil banyak padahal ke satu orang, boleh dalam bahasa Arab. Itu dianggap majaz, apa-apa. Gitu. Padahal kan satu orang. Kan assalamualaikum, ada nggak kita bilang assalamualaikum? Enggak, kita assalamualaikum. Nah itu berarti penggunaan kum yang itu jamak untuk satu orang, nggak apa-apa dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau itu boleh, tapi kalau kita malingkan dari sesuatu yang hakiki tanpa dalil menjadi majaz, nah itu masalah. Masalahnya jangan sampai itu khawatir karena mau menolak Al-Quran, karena menolak sifat-sifat Allah, dan ini yang terjadi. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.